Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gina Channel. Selamat berjumpa kembali dengan Gina Channel, sebuah channel yang inspiratif, edukatif bagi masyarakat Indonesia. Pada episode kali ini, Gina Channel akan membahas tentang mudik atau pulang kampung dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu sudah memberikan kesempatan, sudah membolehkan pada masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Tentu karena ini dalam masa pandemi, harus ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh para pemudik sehingga mudah-mudahan nyampe kampung halaman dengan selamat, terutama untuk menghindari menyebarnya COVID-19. Baik, bersama Gina Channel kali ini kita akan membahas permasalahan mudik yang aman, mudik yang sehat dengan protokol kesehatan. Sudah bergabung, sudah siap dengan Gina Channel, yaitu yang pertama Bapak Rahmat Handoyo, SPI MM. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 9. Yang kedua ada Bapak Warsudi, SPDI MSI. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Brebes. Dan yang ketiga ada Bapak Maulana M. Lahudin, SE MSI. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Baik, apa itu yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan oleh para pemudik, baik itu mulai berangkat dari rumah, dari bandara, di stasiun, di pelabuhan, di perjalanan, sampai ke rumah, sampai di kampung halaman, apa yang harus dilakukan. Silakan sahabat semua simak penjelasan dari narasumber kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita bersama. Apa
kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan yang penting juga puasa kita lancar dan bisa menjalankan tanpa suatu halangan apapun. Puji syukur kehadirat Allah. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Bagi yang merayakan, tentu sebuah sukacita yang harus kita jalani dengan penuh keikhlasan, penuh hikmat, yang barangkali sebagai kaum muslimin teman-teman dalam 3 lebaran ini barangkali ya mengalami penundaan dengan keterpaksaan, tidak bisa bertemu dengan saudara, handetolan, teman keluarga terdekat di perantauan menuju ke kampung halaman, tapi kita tetap menggunakan kesabaran. Akhirnya secara bergotong royong ya, antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali, tahun ini kita bisa merayakan di kampung halaman masing-masing. Meskipun harus disadari bahwa ini masih suasana pandemi. Namun demikian, sekali lagi tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak ya, atas kita bersama-sama mengendalikan COVID-19 sampai situasi dan kondisi saat ini. Namun demikian harus saya ingatkan bahwa pandemi saat ini belum berakhir. Pandemi masih ada, pandemi masih berbahaya. Namun demikian kita tidak perlu panik, apalagi takut. Yang penting sebagai warga negara, kita semua sebagai rakyat ikutin dan taatin perintah dari negara, dalam hal ini pemerintah. Nah sekarang menjelang Lebaran, apa yang harus kita siapkan? Ya tentu adalah mudik ya, yang paling sukacita, ingin bertemu keluarga, ingin bertemu sahabat. Ya saya kira suatu yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Dan kita sadari bersama, pemerintah kan sudah mengizinkan untuk mudik Lebaran tahun ini bertemu dengan keluarga. Meskipun sekali lagi, meskipun pandemi belum selesai, belum berakhir. Nah sekarang bagaimana mempersiapkan diri dan bagaimana mudik di era pandemi ini. Ingat, sekali lagi ingat bahwa pandemi masih berbahaya, masih berisiko, masih saudara kita. Di negara lain juga masih paparannya masih sangat tinggi. Di Eropa, di Jepang ya masih tinggi, bahkan kematian juga masih terlihat cukup tinggi, termasuk di Indonesia. Tetapi kita juga harus bersyukur Indonesia di bawah koordinasi pemerintah yang sebagai panglima tempur melawan COVID-19 musuh yang tidak kelihatan ini, ya antara 1000 sampai 1500, kemudian tapi masih ada saudara kita yang gugur karena beberapa penyebab yang mungkin banyak lain. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana kita menyikapi dan mempersiapkan untuk mudik tahun ini? Yang utama tentu kita pastikan dulu kesehatan kita, fisik kita kuat, fisik kita sehat. Saya kira itu tidak bisa ditawar. Karena mohon maaf, berdasarkan rilis dari pemerintah ya, hampir 80 juta warga kita tahun ini akan mudik ke kampung halaman. Entah dari Jabodetabek, entah kota besar lainnya menuju kampung halaman masing-masing. Saya kira angka yang sangat besar ya, 80 juta itu. Sehingga bagaimana kita harus menyikapi ini. Yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah sehat dulu, sehat jasmani. Dan fisik rohani harus kita persiapkan, mental kita ketika kita menyikapi kemungkinan potensi kemacetan misalnya di jalan. Saya kira himbauan dan nasihat dari pemerintah selalu kita dengarkan, terutama Bapak Presiden ya, untuk menghindarkan tanggal-tanggal yang berpotensi terjadi puncaknya mudik. Nah, itu penting. Kenapa saya sampaikan dan kenapa kita harus senantiasa update berita-berita dari pemerintah, karena pemerintah punya data, pemerintah punya perkiraan yang sangat jitu ya, sehingga ketika kita bisa pulang atau mudik menghindarkan dari hari-hari puncak mudik, saya kira suatu hal angka yang bijak. Ya kebayang dah 3 tahun nggak mudik Lebaran, kemudian
mereka berbondong-bondong keluar untuk menuju kampung halamannya, ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya. Ya pantas kita bayangkan betapa semangatnya saudara kita yang akan mudik. Nah, itu dari sisi di jalan ya. Dan yang paling penting kalau dari sisi kesehatan, saya selaku Komisi 9 juga harus berpesan kepada kita semua agar, karena ini ingat masih pandemi, jangan abe, jangan terlalu euforia, apalagi menganggap bahwa COVID sudah tidak ada, pandemi sudah tidak ada, pandemi sudah bisa kita kalahkan. Salah. Pandemi COVID-19 sewaktu-waktu masih bisa terjadi potensi ledakan. Sehingga ikutin perintah negara melalui apa? Ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Biarlah negara lain menganggap bahkan sudah membebaskan tidak protokol kesehatan, nyatanya mereka juga naik lagi. Biarlah mereka membebaskan untuk tidak maskeran, nyatanya di Eropa terjadi kenaikan signifikan. Di Cina sekarang malah terjadi penutupan, lockdown. Nah, untuk itu berkaca dari situ saya tetap himbau wanti-wanti kepada kita semua agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, bahwa kita berhasil terhindar dari sakit yang parah maupun terhindar dari kematian, ya vaksinasi. Kepada saudara kita yang masih belum divaksin lengkap, segeralah gitu ya. Kemudian kalau ada momentum, segeralah untuk berkunjung untuk yang sudah lengkap untuk booster, karena itu prasyarat ya, agar kita bisa menyelamatkan, memperkuat tubuh kita, tapi juga membantu bersama-sama masyarakat agar tercipta herd immunity yang cepat, sehingga tubuh kita dapat intervensi dari sisi vaksin, terhindar dari penyakit-penyakit COVID yang berefek pada sakit yang berat. Saya kira dua hal itu ya, sehat fisik kita, jangan paksakan. Kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, jangan paksakan. Artinya jangan paksakan itu ya ketika kondisi tidak sehat, ya begitu sudah sehat ya silakan mudik, bisa habis lebaran atau jauh-jauh hari sebelum lebaran. Sehingga itu langkah yang paling penting. Yang kedua, protokol kesehatan suatu hal yang tidak bisa ditawar. Ketemu di rumah, ketemu dengan berteman, ketemu keluarga, tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu bahwa kita habis ketemu dengan siapa, bisa di OTG atau yang lain. Nah, kita harus melindungi keluarga kita, teman kita, keluarga kita, sehingga kita bisa menjaga diri dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah vaksinasi ya, agar vaksinasi tetap menjadi satu cara yang paling efektif dalam rangka pengendalian COVID-19. Itu saya kira ya. Nah, yang paling penting juga setelah sampai rumah, sampai keluarga, ya tetap ya harus menghindarkan kerumunan ya. Kalau memang benar-benar yang tidak terlalu penting, ya kita silaturahminya ya dengan cara yang lebih bijak ya. Artinya tidak kerumunan itu ya, kalau terjadi tempat wisata atau tempat ini yang potensi kerumunannya luar biasa, lebih baik kita hindarkan dengan cara yang lebih bijak. Ingat sekali lagi, ini masih pandemi, meskipun pemerintah mengizinkan, apalagi saya dapat komunikasi dengan pemerintah melalui Bapak Presiden juga sudah menyampaikan akan mengatur mekanisme mudik itu ya. Nanti akan kita dengarkan dan akan kita ikuti bersama. Mana yang diizinkan, mana yang tidak diizinkan, itulah yang harus kita ikuti dan kita taati bersama. Percayalah, kalau kita ikutin nasihat dan perintah dari negara, insya Allah kita pulang dengan baik, dengan selamat, dengan sehat, dan kembali lagi dari kampung halaman ke kota masing-masing atau kota asalnya, kita akan kembali dengan baik dan sehat. Saya kira begitu tip dari saya bagaimana mempersiapkan dan bagaimana tip-tip menjelang mudik lebaran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, puasa dengan lancar sampai selesai dengan penuh hikmat, dan pulang lebaran dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan dan penuh hikmat, dan ketemu keluarga dengan rasa bahagia. Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini dan baik ini, saya menyampaikan kepada teman-teman semua, para pemirsa, selamat Hari Raya Lebaran.
mohon maaf lahir batin, dan selamat beraktivitas jika nanti sudah sampai ke tujuan dan kembali lagi ke tujuan rumah Anda sendiri. Begitu teman-teman, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsudi, anggota DPRD Kabupaten Brebes. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan mudik untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan ketika di jalan maupun nanti di kampung halaman. Selamat bermudik ceria bersama keluarga. Semoga lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan. Kumpul bersama adik tolan tercinta, orang tua, saudara, dan tetangga di kampung halaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Bapak Ibu hadirin para yang mau mudik, masyarakat Provinsi Lampung, utamakan keselamatan dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan berlebihan untuk menjaga kesehatan keluarga kita, sehingga tujuan mudik berjalan dengan baik, ketemu keluarga, sehat semua sampai dengan kembali mudik. Saya Maulana Mauludin, anggota DPRD Kabupaten Gunung Sewu. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pada para narasumber yang sudah memberikan saran kepada kita semua yang akan melakukan mudik. Hal itu disebabkan semata-mata hanya untuk memberikan saran sehingga mudik atau pulang kampung kita menjadi aman, menjadi gembira. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan ataupun disarankan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan supaya kita memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir, pandemi berakhir, mudik aman, mudik nyaman, mudik bahagia, pulang kampung bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan paparan dari para narasumber. Kami kru Ginia Channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.